Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan simulasi teori belajar Dyness. Di sini, saya Misbahul Janah berperan sebagai guru. Saya Fitriani berperan sebagai siswa 1. Saya Sutuktianingrum berperan sebagai siswa 2. Saya Maulidia Adriadi Utami berperan sebagai siswa 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan anak-anak. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas bisa mulai. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Baik, anak-anak, Ibu presentasi dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, anak-anak Ibu yang rajin. Hari ini kita akan belajar bangun datar. Ibu mau nunjukin PPT untuk materi hari ini. Nah, bentar ya. Ibu mau share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, untuk temanya ini tentang ini ya, namanya Mama Badar. Nah, Mama Badar itu artinya mari mengenal bangun datar. Ini materi untuk matematika kelas 1 semester 2. Nah, untuk KD-nya 6.1 mengenali bangun datar segi 3, segi 4, dan juga lingkaran. Untuk KD yang kedua itu ada 6.2 mengelompokkan bangun datar menurut kesamaan bentuknya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui permainan aturan, siswa mampu mengenal bangun datar segi 3, kemudian segi 4, dan juga lingkaran. Tujuan yang kedua, melalui permainan kesamaan bentuk dan warna, siswa mampu mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. Untuk teori belajarnya, teori belajar dari tokoh Dyness, di mana pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran, yaitu bermain sambil belajar yang dibagi menjadi beberapa tahap. Pada anak usia SD, tahapan permainan yang sesuai dengan usia dan juga materi adalah kesamaan atau pengelompokan. Oke, next. Nah, di sini ada lagu. Ibu ada punya ini ya, lirik lagu Topi Saya Bundar, ciptaan dari Pak Kasuk. Nah, anak-anak ada yang sudah hafal lagu ini? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Baiklah, anak-anak Ibu dengar semua ya. Oke, mari kita mulai nyanyi lagu Topi Saya Bundar. 1, 2, 3. Topi saya bunda, topi saya kalau bunda buka topi saya. Yeay, semua anak-anak Ibu pintar ya.
Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi bangun datar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah nyanyi Topi Saya Bundar. Nah, dari lagu tadi, adakah bentuk bangun datar di dalamnya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Tadi ada bentuk bundar, Bu. Wah, pintarnya anak ibu. Betul ya, anak-anak. Namun, dalam bangun datar itu dikenal sebagai bentuk lingkaran. Oke, lingkaran ya anak-anak, bukan bundar. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan gambar nih. Nah, ini. Nah, apakah kalian sudah pernah makan makanan ini anak-anak? Pernah, Bu. Saya pernah makan donat. Saya juga, Bu, pernah makan tahu. Saya udah pernah makan tahu dan donat, Bu. Wah, sepertinya anak-anak sudah tidak asing ya dengan gambar ini. Nah, dari gambar ini juga merupakan bentuk dari bangun datar. Adakah yang tahu bentuk bangun datar apa saja di gambar tersebut? Yang sudah belajar tadi malam pasti tahu nih. Saya, Bu, saya tahu. Donat itu bentuknya lingkaran. Kalau tahu itu bentuknya kotak, Bu. Wah, pintar sekali ya, Nak Lydia. Ada lagi yang mau melengkapi? Saya, Bu. Itu ciki bentuknya segitiga, bukan, Bu? Oke, kita lihat ya di next slide. Apakah jawabannya benar? Oke, next ya. Kita lihat jawabannya. Bentar. Nah, ini. Nah, ternyata pintar-pintar semua ya anak-anak ibu. Nah, betul anak-anak. Namun di sini kan bentuk donat itu dalam matematika disebut dengan lingkaran. Kemudian bentuk tortilla atau ciki ini disebut dengan segitiga. Nah, untuk bentuk tahu di sini disebut dengan segi empat atau biasa disebut dengan persegi. Begitu ya anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, baik anak-anak, kita akan bermain. Nah, kita akan bermain sebuah permainan nih. Ada yang penasaran nggak? Kita mau main apa? Wah, permainan apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Oke, baik anak-anak, kita akan bermain kesamaan bentuk. Oke, tunggu ya, next slide. Nah, tentang permainan kesamaan bentuk. Nah, ini ada petunjuk atau aturan permainannya. Yang pertama, siswa diberikan beberapa gambar bangun datar. Kemudian yang kedua, siswa diperintahkan untuk menunjukkan bangun datar yang diminta guru. Yang ketiga, jika jawaban benar, siswa mendapatkan poin 1. Jika salah, mendapatkan poin 0. Yang terakhir, kerjakan secara sungguh-sungguh. Selamat bermain. Oke, baik, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Siapa yang bisa menunjukkan bangun yang berbentuk lingkaran? Saya, Bu, saya. Bangun yang berbentuk lingkaran itu yang C, Bu. Wah iya, pintar sekali. Selanjutnya, kita menuju ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2. Nah, untuk soal ini, manakah yang termasuk dalam bangun segitiga? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Yang termasuk bangun segitiga itu yang A dan B, Bu. Iya, tepat sekali Nak Lydia. Lanjut, untuk soal yang nomor 3. Nah, bangun manakah yang berbentuk segi 4? Saya, Bu, mau jawab. Itu bangun yang B, Bu.
Wah, benar sekali Nak Fitri. Ternyata anak-anak ibu sudah pintar ya. Nah, semuanya sudah kenal tentang jenis bangun datar. Nah, baiklah, kita lanjut ke permainan selanjutnya nih. Permainan yang kedua. Silahkan anak-anak bisa mempersiapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Nah, di sini ada aturan atau petunjuk permainan. Yang pertama, siswa diberikan beberapa gambar bangun datar. Kemudian yang kedua, siswa diperintahkan untuk mengelompokkan bentuk bangun sesuai bentuk yang diminta guru. Yang ketiga, jika jawaban benar, siswa mendapatkan poin 1, jika salah mendapatkan poin 0. Yang keempat, kerjakan secara sungguh-sungguh. Selamat bermain. Nah, nanti jawaban dari kalian itu bisa dituliskan di buku masing-masing ya, anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Untuk soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kelompokkanlah bangun di bawah ini yang berbentuk lingkaran dan yang tidak berbentuk lingkaran. Silakan bisa dituliskan di buku masing-masing. Ya, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2, kelompokkanlah bangun di bawah ini yang berbentuk segitiga dan yang tidak berbentuk segitiga. Silahkan dituliskan jawabannya. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir, soal nomor 3. Kelompokkanlah bangun di bawah ini yang berbentuk segi 4 dan yang tidak berbentuk segi 4. Ya, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah, Bu Guru. Baiklah, karena semuanya sudah menjawab. Oke, siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Saya, Bu, saya. Ya, silakan. Nanti. Jadi, untuk jawaban nomor 1, yang berbentuk lingkaran itu ada bangun E sama bangun G. Terus yang bukan lingkaran itu ada bangun A, bangun B, bangun C, D, F, dan juga H, Bu. Iya, benar sekali, Nak Bekti. Nah, untuk bangun lingkaran itu yang bernomorkan E dan juga G. Kemudian yang bukan lingkaran ada A, B, C, D, F, dan H. Oke, untuk soal yang nomor 2, ada yang Saya, Bu, nomor 2. Yang silakan. berbentuk segitiga itu jawabannya C sama H, Bu. Yang bukan adalah bangun A, B, D, E, F, dan G, Bu. Iya, benar sekali Nak Fitri. Nah, jadi yang termasuk segitiga itu ditunjukkan oleh C dan juga H. Dan yang bukan segitiga itu ditunjukkan oleh A, B, D, E, F, dan juga G. Nah, oke, untuk soal yang terakhir, yang nomor 3, ada yang mau jawab anak-anak? Saya, Bu. Bangun yang termasuk segi 4 itu yang A dan F, Bu. Kalau yang bukan, yang tidak berbentuk segi 4 itu ada B, C, D, E, G, dan H. Wah, benar dan tepat sekali jawabannya dari Nak Lydia ya. Nah, pintar sekali anak-anak ibu.
Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Bagaimana cara kalian mengelompokkan bangun-bangun tersebut? Ada yang mau jawab? Saya, Bu, caranya itu dengan dilihat jumlah sisi dari bangun tersebut, Bu. Ya Bu, kalau yang sisinya ada 3, itu namanya segi 3. Kalau yang sisinya ada 4, itu namanya segi 4, Bu Guru. Wah, benar. Pintar sekali ya anak-anak. Jadi, untuk mengetahui atau mengelompokkan bangun datar, itu bisa dilihat dengan jumlah sisi. Nah, selain itu, juga bisa dengan melihat bentuknya, seperti pada lingkaran, yang bentuknya bulat atau bundar. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum diakhiri, Bu Guru mau bertanya. Nah, siapa yang dapat menyebutkan hari ini kita belajar apa aja? Saya, Bu, saya. Hari ini kita itu tadi belajar tentang jenis-jenis bangun datar. Itu ada segitiga, ada lingkaran, ada juga segi 4. Juga kita belajar cara mengelompokkan bangun datar itu, Bu. Oke, ya benar sekali. Terima kasih Kak Fitri. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Jangan lupa untuk belajar materi berikutnya. Sampai bertemu besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Ya, sama-sama anak-anak.